Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Pratawasra, NIM D101700198 dari kelas F. Baik, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara mendesain kolom SRPMK sesuai dengan SNI 2847/2019. Ada beberapa topik bahasan yang akan kita dalami pada kali ini, yaitu yang pertama preliminary design kolom, yang kedua kuat lentur pada kolom, yang ketiga tulangan lentur pada kolom, yang keempat tulangan transversal yang ada di kolom, yang kelima yaitu kuat geser pada kolom SRPMK. Nah, kita mulai dengan persyaratan dimensi penampang sesuai dengan SNI 2847/2019 pada pasal 18721, yaitu yang pertama dimensi penampang terkecil diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm. Yang kedua, rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurus tidak kurang dari 0,4. Nah, jadi apabila kita mempunyai sebuah penampang kolom, yaitu yang dimana H lebih besar daripada B, maka B harus lebih besar daripada 300 mm, dan juga B per H harus lebih besar sama dengan 0,4. Jadi ini adalah sebuah terjemahan dari pasal 18.7.2.1. Nah, kemudian bagaimana persyaratan kuat lentur minimum pada kolom, yaitu sesuai dengan SNI 2847/2019 pasal 18.7.3.2, yaitu kekuatan lentur kolom harus memenuhi sigma momen kolom lebih besar dari sama dengan 1,2 dikalikan sigma momen balok. Nah, di situ yang biasa kita sebut SRPMK atau strong column weak beam. Kemudian pada poin 2, sigma momen kolom adalah jumlah kekuatan lentur-lentur nominal kolom yang merangka ke dalam join yang dievaluasi di muka-muka join. Kekuatan lentur kolom harus dihitung untuk gaya aksial terfaktor, konsisten dengan arah gaya-gaya lateral yang ditinjau yang menghasilkan kekuatan lentur terendah. Sigma momen balok adalah kekuatan lentur nominal balok yang merangka ke dalam join yang dievaluasi di muka-muka join. Kemudian kita beralih ke syarat tulangan lentur sesuai dengan SNI 2847/2019 pasal 18.7.4, yaitu luas tulangan longitudinal AST tidak boleh kurang dari 0,01 akros dan tidak lebih dari 0,06 akros. Pada kolom-kolom dengan sengkang bundar, jumlah batang tulangan longitudinal minimum harus 6. Jadi apabila kita mendesain suatu kolom yang berbentuk bundar, maka persyaratan pada poin 2 ini harus kita laksanakan, yaitu tulangan longitudinal minimum harus 6. Kemudian sambungan mekanis harus memenuhi 18.2.7 dan sambungan las sesuai dengan pasal 18.2.8. Sambungan lewatan diizinkan hanya dalam daerah tengah tinggi kolom dan harus didesain sebagai sambungan lewatan tarik dan harus melingkupi tulangan transversal. Kemudian tulangan transversal SNI 2847/2019 pada pasal 18.7.5.1, yaitu dijelaskan pada daerah sendi plastis kolom, atau yang bisa disebut daerah sepanjang L0 dari muka hubungan balok kolom di kedua ujungnya, harus disediakan tulangan transversal yang mencukupi. Panjang L0 daerah sendi plastis kolom diambil tidak kurang dari tinggi penampang komponen struktur pada muka hubungan kolom dan balok, atau pada segmen yang memiliki potensi terjadi leleh lentur. Kedua, 1/6 dari bentang bersih komponen struktur. Ketiga, 450 mm. Nah, tulangan transversal harus terdiri dari spiral tunggal atau spiral saling tumpuk overlap, sengkang pengekang bundar atau sengkang pengekang persegi, dengan atau tanpa ikat silang. Kedua, setiap tekukan ujung sengkang
pengekang persegi, dan ikat silang harus mengait batang tulangan longitudinal terluar. Yang ketiga, ikat silang yang berurutan harus diselang-seling di ujungnya panjang tulangan longitudinal dan sekeliling perimeter penampang. Yang keempat, tulangan harus diatur demikian sehingga spasi HX antara tulangan-tulangan longitudinal di sepanjang perimeter penampang kolom yang tertumpu secara lateral oleh sudut ikat silang atau kaki-kaki pengekang tidak boleh melebihi dari 350 mm. Nah, kemudian ada sedikit tambahan pada SNI yang terbaru 2019, yaitu ketika PU lebih dari 0,3 Agos F aksen D atau F aksen D lebih dari 9 PA pada kolom sengkang pengekang, setiap batang atau bundel tulangan longitudinal di sekeliling inti kolom harus memiliki tumpuan lateral yang diberikan oleh sudut dari sengkang pengekang atau oleh kait gempa, dan nilai HX tidak boleh lebih dari 200 mm. PU harus merupakan gaya tekan terbesar yang konsisten dengan kombinasi beban faktor. Kemudian yang di sebelah ini adalah penjelasannya dari pasal tulangan transversal seperti berikut. Kemudian tulangan transversal SNI 2847 2019 pasal 18.7.5.4 yaitu dirumuskan KF F aksen C per 175 plus 0,6 lebih dari sama dengan 1,0. KN sama dengan NL per NL min 2, dimana NL adalah jumlah batang atau bandel tulangan longitudinal di sekeliling inti kolom dengan sengkang persegi yang ditumpu secara lateral oleh sudut dari sengkang pengekang atau kait seismik. Berikut adalah tabel persyaratan-persyaratan seperti kondisi-kondisi tertentu dan berikut persamaan yang jelas. Kemudian tulangan transversal pada pasal 18.7.5.5, di luar panjang L0 kolom harus dibeli tulangan spiral atau sengkang dengan spasi S tidak melebihi nilai terkecil dari 6 dB atau 150 mm, kecuali bila jumlah tulangan transversal yang lebih besar disyaratkan oleh pasal 18.7.4.3 atau 18.7.2. Kemudian beralih pada kuat geser sesuai dengan SNI 2847 2019 pasal 18.7.6.1, yaitu gaya dasar desain PE harus ditentukan dari peninjauan terhadap gaya-gaya maksimum yang terjadi di muka-muka join pada setiap ujung kolom. Gaya-gaya join ini harus ditentukan dengan kekuatan lentur maksimum yang mungkin terjadi. Kemudian ini adalah rumus-rumus yang disyaratkan di atas. Kemudian geser kolom tersebut tidak perlu melebihi nilai geser yang dihitung dari kekuatan join berdasarkan ampere balok yang merangka ke join. Nilai VE tidak boleh kurang dari geser faktor berdasarkan analisis itu. Kemudian pada pasal 18.7.6.2 tulangan transversal sepanjang L0 berdasarkan 18.7.5.1 harus didesain untuk menahan geser dengan mengasumsikan VC sama dengan 0 bila A dan B terjadi sebagai berikut. Gaya geser akibat gempa berdasarkan 18.7.6.1, tidaknya setengah kekuatan geser perlu maksimum di sepanjang L0. B. Gaya tekan aksial faktor PU termasuk pengaruh gempa kurang dari A gross F aksen C per 20. Nah, kemudian kita beralih pada contoh gambar, yaitu saya mengambil tempat di mana saya KP, yaitu pembangunan Masjid Agung Karanganyar. Nah, Masjid Agung Karanganyar sendiri direncanakan sebenarnya dibangun pada 2020 hingga 2021. Namun dikarenakan pandemi, maka pembangunan baru bisa dilaksanakan pada 2021. Nah, Masjid Agung Karanganyar sendiri dibangun pada sebelah barat alun-alun Karanganyar. Kemudian untuk kontraktor pelaksana, konsultan MK dan konsultan perencana, yaitu konsultan pelaksana sendiri dipegang oleh PT MAM Energindo. Kemudian konsultan pengawas yaitu PT Aretas Wicaksana, dan
untuk konsultan perencana sendiri sebenarnya dosen kita juga tergabung dalam salah satu tim dalam merencanakan masjid tersebut, yaitu Pak Budi Setiawan yang juga turut mendesain perencanaan struktur pada masjid agung tersebut, yaitu PT Sarana Budi Prakarsa Cipta dan DP Identitas KSU. Kemudian struktur Masjid Agung Karanganyar, yaitu yang struktur bawah menggunakan struktur tiang panjang berkisar kedalaman sekitar 8 hingga 12 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian struktur atas menggunakan struktur beton bertulang. Kemudian struktur atapnya menggunakan struktur rangka baja IWF. Kemudian berikut adalah gambar pada saat pembuatan kolom, tulangan-tulangan kolom, dan proses broadcasting pada kolom, yaitu pada lantai mezanin. Nah, berikut jenah kolom pada elevasi plus minus 0,0. Nah, di sini ada beberapa kolom yang berbeda. Yang paling besar adalah kolom K3, yaitu berukuran 80 dikalikan 120. Ini kolom tersebut sangat besar dikarenakan jarak bentang antar kolom ini cukup jauh, sehingga gaya aksial yang ditimbulkan cukup besar, sehingga perlu kolom yang besar juga. Kemudian ada beberapa jenis kolom yang lain juga, yaitu pada jenah kolom 3,61 meter, yaitu didominasi oleh kolom-kolom K2. Berikut adalah kolomnya. Kemudian pada jenah kolom 4,8 meter masih didominasi oleh kolom K2, yaitu yang berukuran 75 kali 75 cm. Kemudian pada jenah kolom lantai mezanin plus 11,6, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini itu adalah peletakan lift pada menara, dan di sini ada beberapa lubang-lubang, yaitu akan diisi oleh lift. Nah, kemudian pada jenah kolom top roof 18,4 meter, yaitu sebagai berikut. Di sini pada kolom-kolom yang di sini akan menopang struktur rangka baja, maka kolom masih cukup besar, yaitu 75 dikalikan 75. Berikut detail tipe kolom, yaitu yang pertama K1 800 kali 800 mm, yaitu pada daerah sendi plastis. Tulangan utama digunakan 22 buah diameter 25. Kemudian cengkang pada tulangan sendi plastis yaitu 4 buah diameter 10 berjarak 100 mm. Kemudian pada setengah L pada bentangan tengah kolom, yaitu masih sama menggunakan tulangan utama menggunakan 32 buah diameter 25 dan cengkangnya yang berbeda, yaitu 4 buah diameter 10 berjarak 150. Kemudian kedua 750 kali 750, yaitu pada sendi plastis tulangan utama yang digunakan adalah 20 buah tulangan berdiameter 25. Kemudian pada sengkangnya 4 buah diameter 10 berjarak 100 mm. Kemudian pada tengah-tengah bentang kolom, yaitu tulangan utama menggunakan 20 buah, masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu 20 buah diameter 25. Kemudian sengkangnya yang berbeda, 4 buah diameter 10 berjarak 150. Nah, kemudian pada jenis kolom K3 800 mm dikalikan 1200 mm, yaitu pada sendi plastis itu menggunakan 40 buah diameter 25. Kemudian sengkangnya 4 buah diameter 10 berjarak 100 mm. Kemudian pada tengah bentang untuk tulangan utama masih sama dan tulangan sengkangnya yang berbeda, yaitu menggunakan 4 buah
diameter 10 dan berjarak 150. Kemudian ini kolom keempat yaitu 500 x 500, yaitu pada tulangan utama tapi di sendi plastis menggunakan 20 buah diameter 19. Kemudian untuk sengkang itu menggunakan diameter 10 berjarak 100 mm. Kemudian pada bentang tengah kolom yaitu menggunakan tulang utama 20 buah diameter 19. Kemudian untuk sengkang diameter 10 berjarak 150. Kemudian untuk K5 100 x 300 untuk tulangan sendi plastis menggunakan tulangan utama 12 buah diameter 16. Kemudian untuk sengkangnya diameter 10 berjarak 100 mm. Kemudian pada tengah-tengah bentang kolom menggunakan tulangan utama menggunakan sama seperti tulangan sendi plastis dan sengkangnya yang berbeda yaitu diameter 10 berjarak 150. Kemudian pada K6 250 x 250 menggunakan tulangan utama 8D16 atau 8 buah tulangan diameter 16. Menggunakan sengkang diameter 10 berjarak 100 pada sendi plastis. Kemudian untuk tulangan pada tengah kolom yaitu sama untuk tulangan utamanya, tapi untuk sengkangnya dibedakan jaraknya yaitu menggunakan diameter 10 berjarak 150. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya masih ada salah kata dan salah dalam menerangkan kolom SRPMK. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.